Shalom saudara, saya Elisa Maria Irawan. Sudah beberapa hari ini saya ada di Korea Selatan, tepatnya lokasi yang ada di belakang saya ini di daerah Namdaemun. Persisnya di belakang saya adalah Lotte Superstore, ya departemen store kurang lebih seperti ini. Ada sebuah pesan yang tujuan saya kenapa Tuhan utus saya di Korea Selatan ini. Ada sebuah pesan dan juga titik lokasi misi saya. Tuhan itu berkata datang ke Korea Selatan dan mendoakan bangsa dan negara ini. Sebagaimana kita tahu tahun 1950 sampai sekitar tahun 1953 Korea ini mengalami sebuah perang saudara yang sangat mengerikan sebetulnya, dan ini yang membawa Korea Selatan terpecah dan terbagi menjadi dua dan menjadi Korea Utara. Sekian tahun setelah Perang Dunia Kedua, di mana seluruh bangsa dan negara dan dunia mengalami kelaparan, kemiskinan yang begitu rupa. Tidak lama setelah Perang Dunia Kedua selesai, Korea Selatan dan Korea Utara mengalami perang saudara yang membawa dan memperburuk kelaparan dan kemiskinan begitu rupa dan memisahkan di antara dua negara sampai sekarang ini. Dan sekian tahun, sekitar tahun 70-an 80-an, Korea Selatan mengalami sebuah lawatan Tuhan yang begitu dahsyat. Dengan bangkitnya gereja-gereja, terutama yang paling kita kenal dan kita tahu dengan bangkitnya gereja yang dipimpin oleh almarhum hambanya Bapak Yong Gi-chol. Sekian dekade mengalami lawatan yang begitu rupa dan membawa Korea Selatan menjadi sebuah bangsa yang besar, yang kota metropolitannya di mana-mana ada warga negaranya, warga setempatnya menjadi warga yang sangat makmur, yang sangat mapan dan luar biasa. Dan hari ini setelah sekian tahun saya dulu pernah datang ke Korea, dan hari ini saya datang ke Korea, saya menyaksikan ada sebuah perkembangan yang sangat ajaib, yang sangat luar biasa dan dialami oleh begitu banyak penduduk yang ada di Korea ini. Tapi satu hal yang miris sih, saya mau jujur mau berkata bahwa kita harus banyak berdoa untuk Korea Selatan ini supaya jangan sampai ini terjadi juga di atas bangsa kita Indonesia. Karena saya melihat ada sebuah angkatan dan generasi yang bangkit, yang tidak mengenal perang saudara dan tidak mengalami masa kesulitan dan kesusahan yang pernah dialami oleh bangsa dan negara ini. Bangkit sebuah generasi yang tidak kenal perang sama sekali, yang tidak mengerti kesulitan, yang tidak mengerti perjuangan generasi-generasi sebelumnya. Dan generasi ini yang sekarang menguasai yang ada di pemerintahan maupun yang ada di semua dimensi bisnis dan lain sebagainya yang ada di Korea Selatan ini adalah sebuah generasi yang penuh dengan kecanggihan teknologi dan lain sebagainya. Bahkan mayoritas kalau kita tanya berdasarkan survei tahun 2015, kalau ditanya warga masyarakat Korea, ditanya kepercayaannya apa, imannya apa, agamanya apa, maka 56,sekian% mereka akan menjawab bahwa mereka itu tidak punya agama. Dan gereja-gereja masih ada sampai hari ini, gereja-gereja besar masih ada, termasuk salah satunya adalah gereja almarhum pendeta daripada Yong Gi-chol, masih tetap berdiri kokoh dan luar biasa. Tetapi yang miris adalah warga masyarakat yang tinggal di kota Seoul besar, di kota Incheon dan beberapa kota-kota besar. Mereka adalah orang-orang yang tidak, di dalam hati mereka tidak kenal Tuhan, mereka tidak tahu Tuhan, mereka tidak tahu apa itu kekristenan. Bahkan Buddha pun mereka enggak, Katolik juga mereka enggak. Ya mereka jawab, aku enggak beragama. Aku hanya percaya pada kemampuan diriku, aku hanya percaya teknologi, aku hanya percaya dan lain sebagainya. Mereka nggak bisa melihat ada sebuah manifestasi Tuhan yang sedang bergerak di tengah-tengah umat pilihannya. Dan termasuk mungkin ke KTP mereka, identitas mereka. Mereka berkata, I am a Christian, atau I am a Catholic, or something else. Tetapi di hati mereka sudah susah sekali untuk menerima kenyataan dan fakta kalau ada Tuhan, ada sebuah dimensi yang berbeda yang turut ikut campur tangan dalam hidup mereka. Dan saya tiba-tiba ingat dengan Hakim-Hakim pasal yang ketiga ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang, yang sudah dilatih berperang oleh Tuhan.
Kemudian tidak berhenti di situ. Hakim-Hakim pasal yang kedua ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Dan tiba-tiba kedua ayat ini bergaung dengan begitu kuat di dalam roh dan jiwa saya. Dan tiba-tiba saya meratap dan menangis. Saya berkata, Tuhan, jangan sampai angkatan generasi ini tidak mengenal Engkau, tidak mengetahui apa yang dilakukan dan dialami oleh generasi sebelumnya bersama dengan Tuhan. Dan tiba-tiba waktu saya berdoa, saya menangis, ini kota, ini bangsa. Dan Tuhan berkata, dan ini juga pesan buat saudara seiman yang percaya, yang mungkin saudara kuliah, saudara bekerja di Korea ini atau di Seoul ini, tetapi engkau orang percaya, dimanapun Tuhan tempatkan engkau, apakah engkau kuliah atau apapun juga, mari berdoa bagi Korea Selatan, mari berdoa untuk bangsa ini. Paling tidak kita mintakan anugerah pengampunan Tuhan, belas kasihan Tuhan, supaya Korea sekali lagi boleh mengalami sekali lagi lawatan Tuhan yang terakhir. Dan kita berdoa supaya Korea Selatan juga mendapatkan satu kesempatan terakhir untuk bisa kembali dan mengenal kasih yang mula-mula. Biar bagaimanapun di tengah-tengah perkembangan kemajuan teknologi dan lain sebagainya, iman itu tetap harus ada. Iman tetap harus kita wariskan kepada generasi sebelumnya. Jangan sampai generasi sebelumnya tidak mengenal siapa itu Tuhan, dan mereka cuma hanya tahu teknologi dan kemajuan yang ada. Tetapi saya mau berdoa di tempat, di pusat kota daripada Korea Selatan ini, saya mau berdoa Tuhan memberikan anugerah. Pakai kita orang-orang Indonesia yang mungkin kuliah, yang mungkin bekerja, yang mungkin juga sudah tinggal di Korea sekian tahun. Mari kita berdoa, mari kita angkat Korea Selatan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berdoa, kita angkat tangan kita berdoa untuk Seoul, untuk Korea Selatan ini. Tuhan, kami menyerahkan Korea Selatan, Seoul ini ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa ada kasih dan anugerah Tuhan turun buat bangsa ini. Sekali lagi berikan kesempatan yang kedua buat bangsa ini untuk kembali kepadamu ya Bapa. Kami berdoa demi nama Tuhan Yesus, biar ada roh pertobatan, biar ada lawatan buat Korea Selatan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberkati Korea Selatan, kami memberkati Tuhan. Bangsa ini, rakyat ini harus kembali mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jalan kebenaran dan kehidupan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau boleh lakukan apa saja untuk bangsa ini, asal bangsa ini kembali kepada rencana Bapa yang sempurna. Demi nama Tuhan Yesus, hamba-Mu mendeklarasikan sekali lagi Tuhan, biar anggur yang terakhir ini akan menjadi anggur yang termanis bagi kemuliaan nama-Mu. Biar Korea Selatan disiapkan untuk menggelarkan karpet merah, menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali. So terima kasih. Dari Nam Daimon, saya Elisa Maria mengucapkan Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.